Nah, kali ini kita bakal eh, coba-coba atau cerita soal Vue JS. Lanjut ya, di Vue 3. Jadi, ini udah gue install di belajar Vue 3. Jadi ini kosongan banget, udah gue hapus-hapusin juga di app.vue-nya. Jadi lu bisa ikutin aja, lu pergi ke app.vue dan lu hapus. Ini gue udah install fresh harusnya ya. Terus di dalam index HTML ini gue taruh ini ya, CDN Tailwind biar gue styling gampang stylingnya. Jadi ini ya framework CSS gitu. Jadi gue nggak perlu lagi nge-show lu pada kotak-kotak. Jadi gue bisa styling dikit lah. Jadi sekarang kita mau belajar atau mungkin cerita soal child component. Contoh gini, lu punya div, terus kelas, lu punya py4. Lu bisa abain aja ya ini stylingnya karena ini tuh opsional aja gitu. Parent component. Nah kayak gini. Parent component. Oke, terus gue coba kasih border gray 300, sip. Nah, sekarang gimana caranya supaya kalau gue bikin div kayak gini, misalnya gue bikin div yang panjang banget nih, py 4, px 4 juga, shadow, terus lu di sini ada div, ada apa, ada kelas, ada apa lagi ya, gue ada input dah di sini, input, terus ada tipenya, tipe teks, terus ada kelasnya py 2, px 4, ada border gray, ada 200, roundednya lg, sip, kayak gini. Terus kok ada gini sih, apa ini, oh shadow ya, gue hapus dulu aja shadownya kayak gini. Terus gue coba kasih placeholder aja, placeholder misalnya input data gitu. Nah, hari ini px nya gue tambahin aja jadi 10 biar kayak gini. Terus ini gue coba hapus aja px nya biar rata ya. Nah, gimana kalau lu buat satu komponen yang dipakai sama banyak komponen lain gitu. Lu punya di dalam app, lu punya ini, atau di dalam yang tempat lain kayak file lain lu juga perlu lakuin hal yang sama gitu, kayak gini juga. Cara gampangnya adalah lu bisa jadikan ini sebagai child component. Nah, jadi di sini lu buat satu satu file baru, namanya adalah form, misalnya form word atau form general.view gitu. Di sini lu tinggal tempelin aja ke dalam template-nya. Ini lu bisa yang mana tadi ini ya. Lu bisa hapus aja, terus lu taruh di sini. Apakah selesai? Belum. Lu harus tempelin juga ke sini. Caranya lu buat dulu di sini script, terus lu ekspor default tuh, terus lu taruh di dalam komponen. Apa yang lu taruh, lu import dulu pertama from-nya. Nah, kayak gini. Baru ininya lu taruh di sini. Habis itu cara makainya adalah, ini kalau gue coba simpan kan masih kosong di sini. Lu tinggal taruh kayak gini. Nah, muncul ya. Sekarang muncul dia, atau taruhnya di sini. Bebas aja ya. Nah, atau lu bisa nulis kayak gini, atau yang lain caranya adalah pakai dash gitu ya, kayak gini, sama aja hasilnya. Tapi sekarang lu muncul problem yang kedua. Problem yang kedua adalah lu mau ngirim data dari sini. Misalnya lu punya data nih,
datanya nih, data terus adalah sebuah function yang membalikan objek. Atau gampang dah, biar gampang kita pakai ini aja. Ini terus return gini. Lu punya data namanya text gitu. Hello, data from parent. Jadi gue maunya ini tuh masuk ke dalam sini gitu, dalam placeholder ini. Nah sebetulnya kan kita harusnya pakai ini ya, script terus export. Nah ini kan logika dasar ya. Return misalnya placeholder text. Nah ini gue taruh di sini, terus ininya gue binding, gue taruhin placeholder apa nih, txt gitu. Nah kayak gini ya, input data placeholder. Nah biar beda. Gimana caranya lu ngepassing data dari app.view ke dalam childnya? Sebetulnya kita bisa pakai props namanya. Jadi di sini di dalam form general ini kita bisa tambahin satu properti lagi, yaitu props gitu. Props ini adalah sebuah array. Apa aja yang mau kita masukin? Kita mau masukin yang namanya PLC. Nah ini bebas aja ya aku, namanya PLC atau mungkin input text gitu. Nah ini di mana ditaruhnya? Misalnya input text ini bakal kita pasang di sini. Nah sih ya. Jadi kalau kita balik ke sini harusnya ya error tuh. Nah error ya, karena dia nggak ada di sini input text ini. Jadi lu harus taruh di sini, hello from parent. Nah kalau gue coba inspect di sini ada problem kayaknya ya. Nggak, kita coba konsol dulu aja. Penyebabnya adalah reference input is not defined. Oke, bentar. Kayaknya gue salah nih. Props. Benar gue harusnya ya. Salah ternyata. Gue harusnya pakai kayak gini. Nah, baru bisa. Jadi sekarang lu bisa masukin dari parent. Ini kan parent ya. App. Input text hello from parent akan diterima sebagai input text ini. Lalu kita pakai di placeholder. Nah terus gimana caranya gue mau pakai yang ini nih? Ya berarti gampang aja ya kan, tinggal binding aja. Terus apa nama datanya, teks. Udah dah, aman. Sekarang kalau gue coba gini, nah enak ya. Sekarang lebih gampang cara ngebinding data ke dalam child. Nah tapi gimana kalau gue punya satu function di sini, misalnya function ya, misalnya gue naruh button gitu, terus klik me. Gue mau ketika ini diklik, bentar, gue PY 2, PX 4, BG green 400, text white rounded LG, kayaknya cukup. Oh salah nih. Oke, gue mau ketika ini diklik, ini kan di child ya, tapi yang ke trigger yang di parent. Nah ini misal gue punya metode namanya click me gitu, terus alert click me, clicked. Nah jadi ketika ini diklik, gue mau manggil metode ini, click me. Caranya adalah kita bisa pakai yang namanya emit.
Jadi di sini gue tinggal ketika diklik, gue mau nge-emit sebuah method, misalnya clicked. Ini akan di mana? Akan ada di dalam sini. Lu tinggal pakai add clicked. Yang mana tadi gue lupa. Ini terus taruh di sini. Ketika clicked, kita bakal manggil click me. Sip. Sekarang kalau gue coba refresh, gue coba balik ke sini, gue refresh ya misalnya, gue klik. Nah, sekarang dia manggil yang ada di parent, click me, clicked. Ah, yang ada di sini. Padahal kita manggil dari form general, dari si ini ya, dari si child. Nah, gimana kalau gua perlu parameter nih di sini misalnya name gitu. Name. Lu perlu nambahin parameter yang kedua. Children gitu. Misalnya. Nah, sekarang kalau gue coba refresh, gue coba klik. Nah, sekarang klik me, clicked children. Nah, jadi itu ya, buat kita main-main di dalam child komponen namanya. Untuk ini emit dan juga propertiesnya. Thank you.